Nyari jangkrik nih ceritanya. Nyari jangkrik di pinggir kali. Berdua sama temen masih umuran seadek saya. Makan kami jarak itu kan rasanya kayak kacang gitu. Itu manis kayak kacang itu kami jarak itu yang buahnya agak gede-gede itu kalau tahu itu. Jarak iya jarak buah itu. Sajak tuh anak kecil bareng-bareng namanya temen. Yuk ini dimakan gitu. Saya pura-pura dimakan, saya sebar ke sini dia beneran makan. Pulang itu mendem itu. Luar besarnya iya mendem itu. Iya mendem tuh jarak itu mendem iya. Kalau mati juga saya yang kena. Saya bilang begini. Sama kayak kecubung itu. Warsono aja makan. Kecubung juga. Di tempat saya juga tuh. Begitu saya makan dia lagi lengah. Nah, tak buang gitu. Pura-pura dimakan. Padahal itu sama itu pening itu. Sama itu kelakuan teman saya juga. Tapi kecubung itu teman saya. Kecubung sama ciut lebih ke Ya, kecubung. nggak tahu tuh kecubung. Kalau itu tahu kecubung juga pada nggak mau tuh. Dibohongin kita ini mabuk. Kan karena jangkrik namanya kita anak kayak gini Pan. Ya begitu saya makan tuh saya juga makan sampai 2. Dia polos, begitu makan ditelan, begitu pulang ke rumah keluar busa itu. Kalau mati sama-sama anak kecil yang ditempuin, tapi dia kan nggak ngomong apa-apa. Nah, udah begitu, wah bener-bener ini kami jarak kayak gini memang puyeng, rasanya mau manis kayak kacang, gurih, sama sama kecubung. Kecubung iya. Terus Pak Warsono udah minta maaf belum? Orang sama saudara. Buat mendem. Dia kayak keracunan kayak gitu, merasa puyeng, sembuh dengan sendirinya. Ya itu kalau kayak mabuk gitu ya, mabuk gitu. Tapi saya udah punya akal loh, akalnya nggak bener. Begitu saya pura-pura makan dia lagi nyengit, saya buang, ayo dimakan gitu kan berarti nggak bener saya ya. Itu udah bener, udah kebanyak saya nggak bener gitu. Tapi dalam waktu-waktu itu belum mengenal Tuhan. Iya. Kan mengenal diri sendiri belum kenal. Taunya seneng aja. Iya. Berarti tadi yang kena dikerjain Mas Joko buang nyobain air panas itu siapa tadi ya? Banyak Pak. Iya banyak. Kalau Pak Warsono masih masa kecil, Mas Joko tuh masa gede nih, bohongin orang nih. Saya nggak kenal tadi. Saya dingin ya. Saya udah itu sumber air panasnya, tapi udah nggak kenal. Saya kenalnya Pak Udin ya. Tapi bapak-bapak yang baru tadi itu ini. Tapi memang zaman dulu masih kecil masih polos. Iya, memang iya. Itu cuma kalau bahasa sekarang buat seru-seruan. Ya bercanda. Nah itu seneng sama ininya boro-boro mikir itu seneng doang. Jadi saya udah pernah nggak mikir bahaya bahaya macam. Ya begini ya di kampung ya saya cerita nih. Anak-anak segede si Apis itu ya kan kalau sore kalau di kampung gelap ada tiang listrik satu yang dari besi itu loh yang kenteng-kenteng. Iya. Ceritanya kalau itu suka iseng dilempar gitu. Orangnya tetangga kan berisik marah, nantangin terus tiap ini. Suatu saat pakai benang dia ditarik dari jauh. Iya jauh. Kenteng dicariin nantangin. Tahu saya. Cuma gitu aja. Udah minta. Yang penting gini, udah minta maaf belum? Saya karena bukan pelaku, cuma cerita doang. Pelakunya Pak Wawan ya, ayo Wawan coba ngaku. Kan pakai tali katanya tadi. Pakai benang. Pakai benang tai lancung katanya. Berisikin. Diikat di Jauh. Digantungin gitu. Dia bikin klenteng. Jadi ditarik. Gangguin. pokoknya Emang dia sengaja. Iya. Sengaja bikin sensasi. Ya dulu pernah bersalah sama tukang becak, tapi saya juga nggak kenal. Waktu itu kan zaman masih kecil kan, sabun Lifebuoy Look tuh masih tempatnya tuh kotak kardus ya. Nah, itu waktu itu saya sempet iseng aja di jalanan ada kotak kardus kosong, saya isiin pakai batu sampai bekas itu pecahan bata ya. Masukin, sarapin lagi, saya lem lagi, saya kotak. Pas ada becak lewat, kebetulan depan rumah saya itu kan jalannya agak turunan aspalnya begini ya. Nah itu pas ada tukang becak lewat, saya lempar tengah jalan.
dia udah kenceng tuh turun. Pas turun kenceng udah lewat, direm dia, balik lagi dituntun begini. Itu kotak kardus yang bekas sabun itu ditendang. Berat, langsung diambil, masukin di laci, dia naik lagi bablas sudah. Saya nggak kenal sama orangnya kan. Nah, saya mau minta maaf juga nggak bisa. Sampai di rumah mungkin dia juga kecewa juga isinya. Ini kardus dibuka, batu, nggak taunya bukan sabun. Itu waktu itu kan. Ya. Itu kalau ada polisi saya udah ditangkap terus sampai sekarang. Sama aja yang andong itu juga. Nah, iya. Andong itu kan kalau di kampung kan anak-anak kalau pada ini langsung di belakang ngikut itu sampai ke sono gitu. Kadang kan dipecutin ke belakang gitu juga. Itu galang ya kita kan nggak tahu itu sopirnya siapa, pokoknya naik dari sono ayo kita ngikut di belakangnya gitu ngikut sono. Udah kalau tahu anak ini dipecutin di belakang supaya nggak ngikut. Gimana Tebu? Tadi cerita Tebu gimana? Kita ngambilin tebu-tebunya aja taruh ke bawah, tapi kita kan nggak tahu sopirnya, yang penting tak lewat. Nggak tahu. Tapi merasa bersalah nggak? Iya merasa. Cuma nggak kenal sopirnya. Lakuan zaman dulu. Dapat berapa kilo tuh tebunya? Tahu banyak bawa pulang gitu aja. Ya kalau sekarang belum minta maaf, tak cucunya yang suruh Minta maaf, Bu. Sekarang juga udah nggak ada tebu sekarang. Udah nggak boleh dipanenin, pabrik tebunya, pabrik gulanya juga udah tutup. Berarti itu doanya nggak terampunkan Iya. sampai nggak sempat dibahas sama anak cucunya ya. Zaman dulu itu dah. Ya udah buat supir Tebu nih Mas Heri minta maaf ya. Sopir truk tebu. Cerita masih kecil, saya Dengerin dulu Pak Wawan. itu diadu sama temen sekolah kelas 5. Saya pulang bawa peso tuh masih kecil. Aduh apa Pak? Adu ayam. Berantem. Masalahnya saya cuma nangis doang. Ntar saya pulang bawa pisau gitu. Pisaunya padahal pamas yang buat motong menyan. Punya bapak tua itu, namanya bapak tua, kakek lah. Saya pulang ceritanya, Pak, saya pinjem pisau yang kecil yang buat motongin itu apa menyan, buat apa itu kalau bahasa kitanya? Mau buat ini bikin kerajinan apa? Jadi padahal dari sekolah bener tuh kecil udah kreatif, bawa pisau kecil lah. Kebetulan anaknya itu tentara masih aktif. Begitu kakaknya kan cewek itu kelas 6 pulang tuh, namanya si Ir. Sekarang udah kayak bintang film, cakep banget. Cakep. Panyoman, cakep banget Pawan. Panyoman cakep banget. Dia lapor tuh sama bapaknya. Sekarang masih ada tuh Pak. Warsono tuh pulang mau berantem sama si Cus, nama Cus Boyo, sekarang udah ninggal almarhum. Wah, udah minta maaf belum Pak? Belum selesai. Bawa pisau kecil, ini cerita aja ya. Ya. Bawa pisau kecil. Begitu saya jalan, namanya dia tentara, diminta pisaunya langsung. Mana pisaunya dia ini? Saya tetap sekolah gitu. Kayak dia kayak orang pinter gitu. Tapi saya kecil udah kayak itu aja pulang ke sekolahan. Begitu saya pulang ke rumah ditanya sama bapak tua, mana pisaunya mau buat motong menyan? Jatuh, pahal. 2 kali bohong. Medin. Padahal waktu itu kan Bapak tua udah minta maaf, Bapak tua. bapak tua sekarang udah almarhum. Wah. Almarhum. Tadi doain. Doain. Udah begitu, saya terus sama yang itu situs itu sekarang udah almarhum juga, udah pada nggak ada. Udah begitu, udah berantem sampai sekolah kan. Itu cuma dipegang pisaunya doang. Dia kan tentara masih aktif. Mana dia itu? Kamu kan orang Kaligunung anaknya itu. Iya. Nggak diapa-apain, cuma diminta pisaunya. Saya pulang aja ke sekolahan. Kan nggak berantem nggak apa. Rukun, padahal diadu sama di sekolahan. Pinter Itu ya. diadu berantem beneran. Saya dicakar-cakar gini, nangis saya, namanya anak kecil. Saya sih cakar-cakar kenapa nggak kasih tai lancung lagi biar Belum datang. Belum. Bener, kan nangis kayak gini. Iya, ntar saya bawa pisau beneran. Padahal jauh jaraknya kurang lebih 1 kilo. Kalau di saya masukin kuburan. 1 kiloan. Bulinya gitu dulu. Jadi untung kakaknya itu tahu ya, kakaknya si itu ya. Jadi Cewek mencegah itu gitu langsung ya. pulang dia. kalau nggak tahu dibunuh sama Pak Warsono gitu ya. Alah, bawa juga kayaknya Dibully. cuma dibawa doang, nggak nyampe segitu. Oh. Buat manas-manasin, Mana doang masih nakut-nakutin kecil, gitu. tapi kok ide
taktiknya udah sampai di situ. Makanya anak-anak dulu lebih kreatif. Ya Allah. Saya udah Kreatif, punya Pak. pikiran begitu. Ya saya pulang merantau pulang apa juga kenal banget sama yang itu juga kenal sampai rukun lah, nggak ada masalah. Lu kecil masa kecil. Mungkin Ya saya biasa kalau masa kecil. mungkin saya ketemu sama anak-anak kadang-kadang gitu selek ya, nggak itu. Tapi besok lagi udah rukun lagi, sama-sama nyari belut di kampung di sawah. Tapi deh adunya itu masalah apa? Ada Kamu berani nggak main ini? Oh, cuma diadu Gitu. Iya, Iya, emang. Saya juga pernah gitu juga. bukan karena ada masalah Waduh, apa. dia Malah iseng aja itu ya. malah kita tantang-tantangan, ketemu di mana gitu zaman dulu itu. Masa Iya, SD benar. itu. Ayo kalau nggak berani, Iya. Kirain gara-gara layangannya talinya bau tai lancung. Itu Iya. yang Gaduh, dulu Jar. gaduh kayak Tapi gitu. kalau udah gitu akrab lagi Akrab emang, iya. lagi.